Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kembali lagi dengan Bapak, yaitu pada mata pelajaran IPS. Kemarin kita telah mempelajari tentang letak Indonesia, letak wilayah Indonesia. Yang pertama yaitu dilihat dari letak astronomis, yang kedua letak geografis, yang ketiga letak geologis. Dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam di Indonesia. Anak-anak pasti sudah tidak asing lagi tentang apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam yaitu segala sesuatu yang berada di alam dan di luar manusia yang dinilai memiliki daya guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, sumber daya alam adalah unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati, untuk kebutuhan dan kesejahteraan hidup umat manusia. Adapun jenis-jenis sumber daya alam, yang pertama yaitu berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya fisik, contohnya yaitu air, tanah, dan udara. Yang kedua, sumber daya hayati, contohnya hutan, pertanian, flora, dan fauna. Selanjutnya, di sini sumber daya alam berdasarkan tempat. Yang pertama dibedakan menjadi sumber daya alam daratan atau terestri. Yaitu contohnya apa? Yaitu yang ada di daratan, hutan, tanah, dan perkebunan. Yang kedua, sumber daya alam perairan atau disebut juga dengan akuatik, yaitu contohnya yang ada di dalam laut, misalnya minyak bumi, mineral, perikanan, dan tanaman-tanaman laut. Yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pembaruannya, dibedakan menjadi tiga, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya apa? Sumber daya alam tersebut jika habis dapat diperbarui, contohnya tanaman pertanian dan hewan peternakan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, artinya sumber daya alam yang bila habis tidak dapat diperbaharuinya lagi, artinya terbatas. Contohnya batu bara, minyak bumi, atau biji besi. Dan yang ketiga yaitu sumber daya alam tidak akan habis, contohnya matahari, sinar matahari, air, dan udara. Selanjutnya kita lihat di sini ada potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama yaitu tanah. Tanah di Indonesia banyak sekali macamnya. Dan di sini kita akan membahas tentang tanah latosol, tanah aluvial, tanah andosol, tanah podosol, tanah regosol, tanah litosol, tanah planosol, tanah organosol, dan tanah kapur. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tanah latosol. Apa itu tanah latosol? Tanah latosol itu sifatnya tanah tahan terhadap erosi dan dimanfaatkan manusia untuk palawija, persawahan, ladang, dan tanah jenis ini terdapat di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan. Yang kedua, tanah aluvial. Tanah aluvial sifatnya peka terhadap erosi. Bahan dasar induknya yaitu endapan yang dimanfaatkan untuk perladangan dan perkebunan. Tanah jenis ini terdapat di seluruh kepulauan Indonesia. Yang ketiga ada tanah andosol.
Tanah andosol dimanfaatkan untuk perkebunan teh, kina, sayur-sayuran, dan bunga-bungaan. Tanah andosol sifatnya peka terhadap erosi dan bahan induknya itu tufa dan abu vulkanik. Selanjutnya ada tanah podsol. Tanah podsol sifatnya rentan terhadap erosi dan bahan induknya tufa vulkanik dan pasir kuarsa. Tanah ini dimanfaatkan untuk perladangan dan penanaman lada. Selanjutnya ada tanah regosol. Tanah regosol sifatnya peka terhadap erosi. Bahan induknya yaitu abu-abu vulkanik, pasir pantai, dan tanah ini dimanfaatkan untuk sayur-sayuran dan palawija. Selanjutnya ada tanah litosol. Tanah litosol ini sifatnya peka terhadap erosi, bahan induknya itu batuan beku dan endapan gel. Yang selanjutnya ada tanah planosol. Apa itu tanah planosol? Tanah planosol ini sifatnya peka terhadap erosi. Bahan induknya itu dari batuan endapan di daratan rendah dan dimanfaatkan untuk irigasi, tegalan atau pembuatan bata dan genteng. Selanjutnya ada tanah organosol. Tanah organosol ini berbahan induk organik dari hutan gambut dan rumput rawa. Dimanfaatkan untuk pertanian produktif. Tanah organosol terdapat dua jenis, yaitu tanah humus dan tanah gambut. Selanjutnya ada tanah kapur. Tanah kapur terbentuk dari pelapukan batuan-batuan gamping. Baik anak-anak, tadi yang pertama potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia yaitu tanah. Yang kedua yaitu air. Air dibagi menjadi dua macam, yaitu ada air bawah tanah dan air permukaan. Air bawah tanah yaitu air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, ada yang meresap ke dalam tanah. Air ini akan tersimpan di dalam tanah. Air itu disebut air bawah tanah atau air tanah. Dan air bawah tanah sebagian berasal dari hujan dan sebagian kecil berasal dari danau atau rembesan air sungai. Yang kedua yaitu air permukaan. Di sini air permukaan dibagi menjadi yang pertama air sungai. Air sungai berdasarkan sumber mata air dibagi menjadi tiga, yaitu sungai hujan, sungai gletser, dan sungai campuran. Yang pertama sungai hujan. Apa itu sungai hujan? Sungai hujan itu sumber airnya itu bersumber dari mata air yang berasal dari air hujan. Hampir semua sungai di Indonesia merupakan sungai hujan. Yang kedua sungai gletser. Sungai gletser itu sumber yang mata airnya itu bersumber dari gletser yang mencair atau es yang mencair. Indonesia tidak memiliki jenis sungai ini. Yang ketiga sungai campuran. Sungai campuran di sini sumber airnya itu yaitu dari gletser yang mencair dan air hujan. Contoh sungai campuran di Indonesia adalah Sungai Digul di Papua. Berdasarkan debit air dibagi menjadi 4, yaitu ada sungai permanen, sungai periodik, sungai episodik, dan sungai efemeral. Yang pertama yaitu sungai permanen. Sungai permanen itu sungai dengan debit air sepanjang tahun relatif tetap. Contoh sungai ini yaitu Sungai Kapuas, Kahayan, Barito. Yang kedua sungai periodik. Sungai yang pada waktu musim hujan memiliki banyak airnya, sedangkan pada musim kemarau memiliki sedikit airnya. Contoh sungai ini banyak terdapat di Pulau Jawa, misalnya Sungai Bengawan Solo. Yang ketiga sungai episodik, yaitu sungai yang pada musim kemarau tidak memiliki air dan pada musim hujan
memiliki banyak airnya. Contoh jenis sungai ini yaitu Sungai Kalada di Pulau Sumba. Yang terakhir, yang keempat, Sungai Ephemeral, yaitu sungai yang berair hanya pada saat musim hujan saja. Pada hakikatnya sungai jenis ini hampir sama dengan jenis episodik, namun pada musim hujan air sungai jenis ini belum tentu banyak. Selanjutnya ada danau. Danau yaitu cekungan di permukaan bumi yang digenangi air. Danau juga dibagi menjadi 4. Ada danau karena aktivitas vulkanik, contohnya Danau Toba. Ada danau karena pelarutan batuan kapur, contohnya danau yang berada di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Ada danau akibat galian tambang, contohnya danau yang ada di Bangka Belitung. Dan danau yang dibuat oleh manusia untuk irigasi tenaga listrik, contohnya Danau Jatiluhur di Jawa Barat. Selanjutnya rawa. Rawa merupakan genangan air yang terjadi secara terus-menerus akibat drainase yang terhambat, dan ini ciri khusus secara fisika, kimia, dan biologi. Yang terakhir yaitu ada laut. Laut dapat dimanfaatkan yaitu sebagai sarana lalu lintas antar pulau dan antar benua. Sumber mineral, contoh garam, kalium. Sumber makanan, contohnya ikan. Dan tempat rekreasi, pengatur iklim, dan sumber bahan tambang lainnya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi pada hari ini. Potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia sangat banyak, tapi Bapak potong dulu. Yang pertama itu ada tanah, yang kedua air, dan yang ketiga ada udara. Udara insya Allah kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih, dan jangan lupa anak-anak subscribe, comment, like, and share supaya kita dapat menambah ilmu, menambah wawasan kita. Tetap semangat belajarnya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.